Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membaca tafsir dari basmalah, tafsir dari ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan al-mawadhi' allati tushra'u fiha al-basmalah. Momen-momen kapan disyariatkan membaca basmalah. Hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dibaca secara lengkap, yaitu Bismillahirrahmanirrahim yang disebut dengan basmalah. Yang kedua adalah dibaca dengan singkat Bismillah itu aja, atau yang disebut dengan apa? Tasmiyah. Jadi ada basmalah, ada tasmiyah. Kapan kita baca basmalah dengan lengkap? Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ada dua. Yang pertama ketika membaca Al-Quran. Yang kedua ketika mengawali tulisan, kemudian surat, khutbah, dan artikel-artikel ilmiah. Yang kedua adalah momen-momen disyariatkannya kita untuk membaca tasmiyah, bismillah saja. Kita sebutkan pada temuan yang lalu beberapa momen. Yang pertama adalah indal wudu, ketika hendak berwudu. Sampai-sampai sebagian para ulama berpendapat hukumnya apa? Wajib. Namun wallahu a'lam yang lebih kuat hukumnya adalah sunnah. Yang kedua adalah ketika masuk masjid dan keluar dari masjid. Jadi kita baca juga bismillah. Yang ketiga adalah ingdar ruku, ketika naik kendaraan. Ini tiga momen kapan kita membaca tasmiyah yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuki yang keempat. Ingda dabahi wa ingda soid. Yang keempat adalah ketika menyembelih dan ketika berburu. Jadi ketika menyembelih disyariatkan membaca basmalah, ketika berburu pun disyariatkan membaca basmalah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi." Makanlah dari sembelihan yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jadi di antara syariat yang disyariatkan adalah membaca basmalah ketika hendak menyembelih. Begitu pula ketika hendak berburu. Jadi kalau seandainya seseorang dia berburu, contohnya dengan anjing yang terlatih, maka agar buruannya itu halal, ketika melepas anjing yang terlatih tersebut, lepaslah dengan membaca basmalah. Maka dengannya apa yang diburu oleh anjing terlatih tersebut menjadi hewan buruan yang halal. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Adi bin Hatim, "Idza arsalta kalbakal mu'allam." Jikalau engkau melepas anjingmu yang terlatih, wa dzakarta smallahi alaihi, dan ketika engkau melepas, engkau sebut nama Allah, dilepas, bismillah, fakul mimma amsaka alaihi, maka makanlah apa yang ia tangkap untukmu. Maka ini menunjukkan jamaah ketika mau menyembelih baca basmalah, begitu pula ketika berburu, ketika melepas anjing yang terlatih tersebut, kita pun disyariatkan membaca basmalah. Ini yang keempat. Yang kelima adalah ingdal akli, ketika hendak makan. Hadisnya dari sahabat Amr ibn Salamah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, "Kuntu gulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dahulu saya masih kecil di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Dan dulu tangan saya ketika makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliaran kemana-mana. Jadi Amr ibn Salamah ini jamaah ketika makan ngambil yang dekat, ngambil juga yang jauh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya,
memberikan nasihat kepadanya, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Dong, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan ambillah yang terdekat darimu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini jamaah berwasiat kepada Amr ibn Salamah 3 hal. Yang pertama adalah membaca basmalah, yang kedua adalah makan dengan tangan kanan, yang ketiga adalah makan yang terdekat. Terkait makan yang terdekat ini jamaah, jikalau lauknya adalah satu macam. Tapi kalau seandainya lauknya bermacam-macam, maka boleh bagi seseorang untuk ambil yang jauh darinya. Contohnya yang dekat dengan dia adalah tempe, sedangkan yang jauh dari dia adalah apa? Ayam. Maka boleh dia ambil yang jauh dari dia. Kita perhatikan di sini jamaah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau padahal ingin menasehati perbuatan Amr bin Salamah ketika tangannya kemana-mana. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung tembak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawalinya dengan beberapa hal. Yang pertama baca basmalah, makan dengan tangan kanan, ambil yang terdekat. Maka ini menunjukkan jamaah baiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan nasihat. Ini juga pelajaran bagi kita semua jamaah, hendaknya tidak bosan-bosan, tidak capek-capek dalam menasehatkan atau menasehati atau mengajarkan adab kepada anak-anak kita. Jadi walaupun kadang diingatkan masih saja, diingatkan masih saja, diingatkan masih saja, namun hendaknya terus-menerus, insya Allah dengan terus-menerus maka akan menjadi kebiasaan baik. Ini yang kelima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi." Apabila seorang di antara kalian masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah, membaca bismillah ketika masuk dan ketika makan, qala syaitan, maka setan akan berkata, la mabita lakum wala asya. Setan akan mengatakan, malam ini tidak ada jatah nginep dan tidak ada makan malam. Jadi kalau seandainya kita makan, kita masuk rumah membaca basmalah atau membaca bismillah, maka setan tidak bisa masuk ke rumah kita dan juga tidak bisa ikut makan malam bersama kita. Kalau lupa bagaimana Ustaz? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan solusi. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman, falyaqul bismillah." Apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, maka bacalah bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul. Jikalau dia lupa membaca bismillah di awal, jika dia lupa membaca tasmiyah di awal, falyaqul, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah di awal dan di akhir. Disebutkan dalam riwayat lain jamaah bahwasannya ketika kita membaca bismillah fi awwalihi wa akhirihi, maka setan akan memuntahkan apa yang telah ia makan. Makanya Nabi SAW pernah bersama para sahabatnya melihat ada seseorang yang makan tidak membaca basmalah atau tidak membaca bismillah. Namun di tengah-tengah ia makan, dia ingat. Akhirnya dia membaca bismillah. Di saat itu Nabi SAW tertawa dan Nabi mengatakan, dari tadi saya melihat setan makan bersama dia. Namun ketika dia membaca bismillah, setan memuntahkan apa yang telah ia makan. Maka ini menunjukkan jamaah, di antara sunnah Nabi SAW, kalau kita lupa, kita baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Tapi jangan sengaja mau ngerjain setan jamaah ya. Sengaja nggak baca bismillah di awal, nanti pas sudah mau selesai baru baca bismillah. Tujuannya biar setannya muntah. Wallahu alam, kayaknya nggak boleh setan. Ya, ini yang kelima. Yang keenam adalah ingdal jima, ketika hendak melakukan hubungan suami istri. Sebagaimana hadis dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhoi keduanya. Dari Nabi SAW, ama inna ahadakum idza ata ahlahu qal. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian ketika hendak melakukan hubungan suami istri, dia mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah,
jauhkan kami dari setan. Dia berdoa agar dijauhkan dari setan. Wajannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau akan rizkikan kepada kami. Jadi bukan hanya berdoa untuk dirinya, namun juga berdoa untuk calon anak yang akan Allah Ta'ala rizkikan untuk kepada mereka berdua. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faruziqa waladan lam yadurrahu syaitan. Jikalau mereka berdua mendapatkan anak, maka setan tidak akan bisa memudaratkan. Bukan berarti maknanya adalah setan tidak bisa mengganggunya. Tetap setiap manusia pasti diganggu sama setan. Namun kata para ulama, maknanya adalah ujung-ujungnya anak tersebut akan menjadi anak soleh. Ujung-ujungnya anak tersebut akan menjadi anak soleh. Walaupun di pertengahan perjalanan hidupnya, kadang dia futur, kadang dia terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Namun jikalau orang tuanya dulu membaca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, insyaallah kata para ulama ujung-ujungnya nanti anak itu akan menjadi anak soleh. Maka ini menunjukkan jamaah pentingnya senantiasa mendoakan anak sebelum anak itu lahir. Bahkan sebelum seorang nikah sudah doa dulu, Rabbi habli minas sholihin, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau keluar dari Babylon, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Kemudian ketika mau melakukan hubungan suami istri juga berdoa. Dan ketika anak itu sudah lahir juga senantiasa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Atau doa yang dibaca oleh ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini momen yang keenam. Insya Allah momen yang lain kita akan ambil pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.